Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Takiatul Zahra Arawi dengan NIM 2406011713160 yang dibimbing langsung oleh dosen pembimbing yang pertama yaitu Bu Beta Noranita dan dosen pembimbing yang kedua yaitu Bapak Fajar Agung Nugroho. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari penelitian saya yang berjudul Perancangan Performance Dashboard sebagai Sistem Monitoring Kinerja Perusahaan pada Inixindo Jogja. Yang akan saya jelaskan pertama adalah mengenai pendahuluan, di mana berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, serta ruang lingkup. Kemudian yang kedua ada landasan teori, yang akan menjelaskan mengenai business intelligence, key performance indicator, balance scorecard, dan juga performance dashboard. Untuk yang ketiga adalah metodologi penelitian, yang akan menjelaskan mengenai tahapan penelitian, identifikasi kebutuhan, tahap perencanaan, tahap perancangan prototipe, dan juga review dari prototipe itu sendiri. Selanjutnya atau yang terakhir adalah penutup yang berisi kesimpulan dan juga saran. Dimulai dengan pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Yang melatar belakangi dilakukannya penelitian ini atau perancangan dashboard ini adalah karena pada Inixindo Jogja data yang ditampilkan masih berupa tabel dengan angka-angka saja. Dan penyajian informasinya masih dengan visualisasi grafik sederhana. Dan belum mencakup perspektif balance scorecard secara keseluruhan karena baru ada untuk perspektif financial dan juga customer, akan tetapi masih ditampilkan dengan visualisasi grafik sederhana sehingga diperlukannya lagi untuk pembangunan dashboard agar informasi yang disajikan bisa lebih berguna dan bermanfaat untuk perkembangan perusahaan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana penerapan balance scorecard pada studi kasus di Inixindo Jogja. Rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana penentuan Key Performance Indicator atau KPI perusahaan pada studi kasus di Inixindo Jogja. Dan rumusan masalah yang ketiga adalah bagaimana merancang model aplikasi Performance Dashboard sebagai sistem monitoring kinerja perusahaan pada studi kasus di Inixindo Jogja. Selanjutnya ada tujuan dan juga manfaat. Untuk tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menghasilkan rancangan model aplikasi Performance Dashboard sebagai sistem monitoring kinerja perusahaan Inixindo Jogja yang berdasarkan pada Key Performance Indicator atau KPI dan juga balance scorecard. Sedangkan untuk manfaatnya ini terbagi menjadi dua. Yang pertama untuk instansi adalah untuk mempermudah para eksekutif dalam menganalisis serta memantau kinerja perusahaan dalam satu tampilan dashboard. Sedangkan manfaat untuk mahasiswanya adalah mendapatkan pengetahuan mengenai monitoring dan juga performansi pada sebuah instansi atau organisasi. Selanjutnya ada ruang lingkup. Ruang lingkup yang pertama yaitu perancangan dashboard ini digunakan untuk memonitoring kinerja perusahaan. Yang kedua, perancangan dashboard difokuskan untuk tampilan data visualnya saja dan ketersediaan informasi. Untuk ruang lingkup yang ketiga atau terakhir adalah metodologi pembangunan dashboard di penelitian ini itu hanya sampai tahap desain dashboard atau prototype dan tidak membahas mengenai implementasinya atau tidak membahas mengenai implementasi dashboard ini pada sistem. Selanjutnya bagian landasan teori. Yang pertama adalah business intelligence. Business intelligence ini adalah seperangkat teori, metodologi, proses, arsitektur, dan juga teknologi yang bisa mengubah sebuah data mentah menjadi informasi yang bermakna dan juga berguna untuk tujuan bisnis perusahaan ataupun organisasi. Selanjutnya ada Key Performance Indicator. Key Performance Indicator ini adalah indikator utama dari sebuah kinerja proses yang dijalankan dalam organisasi. KPI ini sekumpulan ukuran mengenai aspek kinerja yang paling kritis dalam menentukan kesuksesan organisasi pada masa yang sekarang ataupun masa yang akan datang. Selanjutnya ada balance scorecard. Balance scorecard ini adalah sebuah kerangka kerja yang menggambarkan dan juga mengukur strategi organisasi di 4 perspektif, yaitu perspektif financial, customer, internal business process, dan perspektif learning and growth.
Terakhir ada performance dashboard, di mana performance dashboard ini adalah sebuah sistem manajemen kinerja yang mengkomunikasikan antar tujuan strategis dan memungkinkannya pelaku bisnis untuk mengukur, memantau, dan juga mengelola kegiatan dan proses utama yang diperlukan dalam mencapai sebuah tujuan. Selanjutnya bagian metodologi penelitian. Nah, di sini dijelaskan atau ditampilkan informasi mengenai tahap penelitiannya yang terbagi ke dalam 4 tahapan besar, yaitu identifikasi kebutuhan, perencanaan, perancangan, dan juga review prototype. Tahapan penelitian ini dimulai dengan identifikasi high-level skenario dashboard dan diakhiri dengan analisis hasil dari prototype yang sudah dirancang atau dibangun. Selanjutnya ada identifikasi kebutuhan. Dari identifikasi kebutuhan ini yang pertama dilakukan adalah identifikasi high-level skenario dashboard. Nah, tahapan ini itu didapatkan berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Inixindo Jogja sehingga mendapatkan sebuah tujuan dan juga lingkup pembangunan dari dashboard. Tujuan dari pembangunan dashboard ini adalah untuk kebutuhan monitoring kinerja perusahaan, di mana monitoring kinerja perusahaan ini dapat membantu memastikan apakah proses bisnis yang dijalankan sudah mencapai tujuan atau belum. Sedangkan untuk ruang lingkup pembangunan dashboard-nya adalah menampilkan informasi untuk level eksekutif atau strategic level yang sifatnya menyeluruh. Jadi tingkatannya tidak terlalu mendetail, lebih ke arah resume dari semua kegiatan. Selanjutnya ada tahap identifikasi KPI perusahaan. Tahap ini itu dilakukan secara internal oleh perusahaan. Dan pada tahun ini atau tahun 2021 ini, Inixindo Jogja menerapkan indikator kinerja perusahaan yang dibantu dengan framework balance scorecard, di mana mengelompokkan KPI berdasarkan 4 perspektif. Yang pertama ada perspektif financial, yang terdapat 5 komponen indikator kinerja, perspektif customer, terdapat 10 komponen indikator kinerja, perspektif internal business process, terdapat 7 komponen indikator kinerja, dan perspektif learning and growth, terdapat 5 komponen indikator kinerja. Selanjutnya ada tahap identifikasi jenis dan pengguna dashboard. Pada tahap ini itu dilakukan dengan mereview struktur organisasi Inixindo Jogja, kemudian wawancara dan juga diskusi dengan pihak Inixindo Jogja, sehingga didapatkan 4 jenis dashboard yang akan digunakan, yaitu dashboard financial, customer, internal business process, dan juga learning and growth yang akan digunakan oleh level eksekutif atau direktur utama Inixindo Jogja. Selanjutnya ada identifikasi kebutuhan bisnis pengguna. Nah, identifikasi kebutuhan bisnis pengguna ini dilakukan dengan mewawancarai pengguna dashboard. Pada penelitian ini yaitu Bapak Andi Yuniantoro selaku Direktur Utama Inixindo Jogja. Sehingga dihasilkan sebuah tabel Critical Business Question atau CBQ. Pada tabel ini itu menampilkan informasi mengenai pengguna dashboard-nya, kemudian Critical Business Question-nya apa aja, data atau informasi yang diperlukan itu apa, dan bagaimana cara menganalisisnya. Yang terakhir dari identifikasi kebutuhan itu yaitu identifikasi KPI dashboard, di mana identifikasi KPI dashboard ini untuk mengetahui KPI yang benar-benar diperlukan pada dashboard. Dan tahap ini itu dilakukan dengan memetakan dokumen KPI yang sudah ada dan dengan CBQ kelompok pengguna. Dan di sini ditampilkan sebuah tabel identifikasi KPI dashboard yang menampilkan informasi mengenai pengguna, kemudian critical business question-nya, dan juga kebutuhan KPI. Untuk critical business question perspektif financial terdapat 4 komponen indikator kinerja, sedangkan untuk perspektif customer, perspektif internal business process, dan juga perspektif learning and growth terdapat 5 komponen indikator kinerja pada masing-masing perspektifnya. Selanjutnya yaitu perencanaan. Yang pertama ada analisis meta informasi KPI, di mana tahap ini itu untuk menemukan elemen-elemen informasi yang menyertai setiap KPI-nya. Pada tabel ini itu
tampilkan informasi mengenai KPI-nya, kemudian skala prioritasnya bagaimana, sumber datanya dari mana, kemudian granularitas yang terdiri dari waktu, geografis, dan juga produk, kemudian satuannya apa, perhitungannya bagaimana, dan alert yang akan disampaikan itu seperti apa. Ini untuk perspektif financial. Kemudian perspektif customer, perspektif internal business process, dan yang terakhir perspektif learning and growth. Selanjutnya untuk tahap perencanaan fungsionalitas dashboard. Pada tahap ini itu untuk menentukan fungsi yang ada pada dashboard, apakah fungsi utama ataupun fungsi tambahan. Dan CBQ atau Critical Business Question yang ada sebelumnya itu dijadikan dasar dalam menentukan fungsionalitas dashboard. Selanjutnya, dari tahap perencanaan ada analisis konten informasi. Pada tahap ini itu dilakukan dengan mengkaji meta informasi KPI yang sudah ada sebelumnya dan juga fungsionalitas dashboard, sehingga ditampilkan sebuah tabel yang menampilkan informasi mengenai jenis dashboard apa saja yang akan dibangun, kemudian konten informasi apa yang akan ditampilkan pada setiap dashboardnya, dan media penyajian yang seperti apa akan ditampilkan dengan visualisasi grafik yang bagaimana. Selanjutnya yaitu tahap perancangan. Nah, tahap perancangan ini terdapat 3 tahapan utama, yaitu mengenai desain dan layout dashboard, kemudian mekanisme komunikasi, dan yang terakhir mengenai kontrol navigasi. Untuk desain dan layout dashboard ini menentukan layout dari dashboard, kemudian media penyajiannya seperti apa, serta desain warna ataupun animasi. Untuk mekanisme komunikasi yaitu komunikasi antar pengguna dashboard dalam merespon suatu alert dan melakukan pelaporan. Sedangkan untuk kontrol navigasi ini berdasarkan dari layout dashboard dan juga mekanisme komunikasi. Di sini ditampilkan hasil prototipe dari dashboard financial, di mana dashboard financial ini menampilkan informasi mengenai keuangan organisasi yang dapat menentukan strategi peningkatan produktivitas dan juga strategi pertumbuhan. Selanjutnya ada dashboard customer, di mana dashboard customer ini menampilkan informasi mengenai identifikasi dari kondisi pelanggan Inixindo Jogja dan juga segmen pasar yang menjadi sumber pendapatan bagi perusahaan. Yang ketiga ada dashboard internal business process. Dashboard ini itu menampilkan informasi mengenai serangkaian proses bisnis atau serangkaian kegiatan pada sebuah perusahaan secara internal. Dan yang terakhir yaitu dashboard learning and growth, di mana dashboard ini itu menampilkan informasi mengenai pemantauan kinerja dan juga kemampuan dari karyawan-karyawan Inixindo Jogja yang berpartisipasi dalam tercapainya tujuan bisnis perusahaan. Yang terakhir ada review prototype. Nah, review prototype ini dilakukan untuk menentukan kesesuaian dari prototipe yang sudah dibangun dengan keinginan perusahaan. Jadi dilakukan dengan melakukan wawancara pihak Inixindo Jogja. Nah, review prototype ini juga sebagai bentuk pengujian prototipe dashboard sebagai sistem monitoring kinerja perusahaan Inixindo Jogja. Review prototipe ini dilakukan 2 kali, yang pertama pada tanggal 28 Oktober dan yang kedua pada tanggal 4 November melalui Zoom meeting dengan Bapak Andi Yuniantoro selaku Direktur Utama atau level eksekutif Inixindo Jogja. Kegiatan ini itu dengan melakukan penjelasan tampilan setiap visualnya pada prototipe dashboard berdasarkan perspektif dan scorecard.
yang menghasilkan hasil prototipe ini sudah sesuai dan juga dapat diterima oleh pihak perusahaan. Yang terakhir yaitu bagian penutup. Di sini kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian ini adalah perancangan dashboard ini menghasilkan satu user yaitu Bapak Andi Yuniantoro dan 4 jenis dashboard. Dashboard financial, dashboard customers, dashboard internal business process, dan juga dashboard learning and growth yang dilakukannya berdasarkan penerapan balance scorecard dan KPI Indixindo Jogja. Sehingga dashboard-dashboard ini itu dapat menampilkan informasi kinerja perusahaan dengan visualisasi grafik dan dapat dilihat dengan jelas. Sedangkan untuk sarannya, yang pertama yaitu masih diperlukannya lagi atau masih perlu dilengkapi dengan tahap implementasi dan juga maintenance sebagai sebuah proses lanjutan dari tahap penelitian ini. Dan saran yang kedua adalah perlu perancangan untuk jenis operasional dashboard karena update data yang ditampilkan itu lebih real time. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.